Pernah nggak sih kalian ngerasa intuisi kalian itu salah total? Hari ini kita bakal bongkar rahasia-rahasia buat berpikir lebih jernih. Semua ini idenya dari buku keren, Think Clearly. Oke, kita mulai aja langsung ya dengan tes intuisi singkat. Coba deh jawab pertanyaan ini secepat yang kalian bisa. Nah, jawabannya rumah sakit yang lebih kecil. Kalau jawaban kalian benar, selamat. Tapi kenapa ya bisa gitu? Gini, sampel yang lebih kecil itu lebih gampang menghasilkan hasil yang ekstrim. Jadi kemungkinan dapat hari di mana mayoritas bayinya perempuan itu justru lebih besar di rumah sakit kecil. Ini nih salah satu jebakan statistik klasik yang sering banget nipu otak kita. Teka-teki tadi itu bukti nyata kan? Kalau intuisi kita aja tuh seringkali nggak cukup buat ngertiin dunia. Kenapa? Karena dunia ini ya jauh lebih rumit dari yang kita kira. Salah satu alasannya adalah karena dunia ini sifatnya non-linear. Maksudnya apa? Artinya penuh kejutan, penuh lika-liku yang nggak bisa ditebak. Nah, buat ngasih gambaran betapa aneh dan nggak terduganya dunia ini, kita lihat aja deh contoh super unik, yaitu siklus hidup belut Eropa. Coba deh bayangin, belut ini lahir di tengah laut antah berantah, terus larvanya ke bawah arus ribuan kilometer nyebrangin Atlantik. Sampai di Eropa, dia hidup di sungai puluhan tahun, cuma di satu tempat kecil. Terus, pas sudah dewasa, dia balik lagi ke tempat lahirnya, cuma buat kawin sekali, habis itu mati. Gila kan? Ini sama sekali bukan siklus hidup yang lurus dan simpel. Ini nunjukin betapa ajaibnya alam. Pola-pola yang nggak terduga kayak gini tuh nggak cuma ada di alam liar loh. Otak kita ternyata juga payah banget buat ngertiin pertumbuhan yang non-linear. Apalagi kalau udah ngomongin data. Dan yang paling parah pas kita berhadapan sama fenomena eksponensial. Contohnya ya, pandemi COVID-19. Awalnya angkanya kelihatan kecil, cuma 100 kasus, terus 1000. Kelihatannya lambat dan aman-aman aja. Tapi tiba-tiba, boom, angkanya meledak. Begitu kita sadar kurvanya naik tajam, biasanya udah telat. Itulah bahayanya pertumbuhan eksponensial. Oke, jadi kalau dunia ini rumit banget dan intuisi kita sering salah, terus gimana dong cara kita navigasi? Nah, untungnya ada alat yang super kuat buat bantu kita. Jawabannya, angka. Kita lihat contoh dari dunia basket NBA deh. Ada satu cerita menarik nih. Di satu sisi, ada yang namanya tes mata. Jadi para scout cuma ngeliatin fisik pemain. Di sisi lain, ada model statistik yang ngasih rekomendasi berdasarkan data. Kira-kira mana yang lebih akurat? Dan ternyata, pemain yang direkomendasiin sama data, yang secara fisik dianggap nggak meyakinkan itu, adalah Marc Gasol. Ya, Marc Gasol yang nantinya jadi juara NBA. Ini bukti kuat banget kalau data bisa ngelihat potensi tersembunyi yang seringkali ketutup sama bias dan penilaian subjektif kita. Tapi berpikir pakai angka itu bukan cuma soal punya data ya, tapi juga soal kita nanya pertanyaan yang benar. Coba deh jawab pertanyaan ini. Kalau kita lihat angka kasarnya, ya jelas Avengers Endgame. Pendapatannya kan gede banget. Tapi tunggu dulu. Apa adil ngebandingin pendapatan film tahun 2019 sama film dari tahun 90-an atau bahkan 30-an? Jelas enggak. Nilai uang kan berubah. Ada satu variabel super penting yang sering kita lupain, inflasi. Begitu kita sesuaikan angkanya dengan inflasi, ceritanya langsung beda total. Film kayak Titanic atau bahkan Gone with the Wind, pendapatannya jadi jauh lebih besar. Nah, ini pelajaran penting banget. Data tanpa konteks itu bisa menyesatkan. Oke, kita udah bahas gimana cara pakai data buat ngertiin dunia luar. Tapi, ada tantangan lain yang nggak kalah berat, bahkan mungkin lebih berat, yaitu ngertiin bias yang ada di dalam kepala kita sendiri. Kita coba ingat-ingat lagi pemilu Amerika tahun 2016. Waktu itu, model statistik terkenal dari Nate Silver ngasih Hillary Clinton peluang menang sekitar 71%. Dan, kita semua tahu hasilnya kan? Begitu Trump menang, langsung banyak yang teriak, wah, pollingnya gagal total, statistik itu nggak berguna. Tapi masalahnya sebenarnya bukan di angkanya loh, tapi di cara kita menafsirkan angka itu. Peluang Trump menang itu kan 29%. Itu bukan 0%. Coba bayangin gini deh, kalau seorang striker punya peluang gagal penalti 29%, terus dia beneran gagal, apa kita bakal bilang, wah mustahil statistiknya salah? Enggak kan? Kita bakal bilang, ya wajar, emang ada kemungkinannya. Nah, ini sama persis. Terus, gimana caranya biar kita nggak salah tafsir lagi? Kita bisa belajar dari sekelompok orang yang disebut super forecaster. Mereka ini jago banget bikin prediksi yang akurat. Rahasianya apa?
Mereka ngomong pakai probabilitas, bukan kata-kata abu-abu kayak mungkin. Mereka selalu ngecek ulang prediksi mereka. Pikiran mereka kayak spons yang selalu nyerap info baru. Mereka mecah masalah besar jadi kecil-kecil, nyari pandangan orang lain, dan fokus cuma satu, jadi akurat. Oke, jadi apa inti dari semua ini? Apa kita harus jadi robot yang cuma percaya angka? Tentu enggak. Kuncinya adalah menggabungkan keduanya. Penulis buku ini bilang kita harusnya menjembatani sains dan humaniora. Gak perlu ada pemisahan. Yang kita butuhin adalah jadi orang yang bilingual. Maksudnya, kita bisa cas-cis-cus ngomongin data dan angka, tapi di saat yang sama kita juga ngerti soal manusia. Ini intinya, kita harus sadar kalau intuisi kita itu banyak kelemahannya. Tapi, kita pakai rasa penasaran dan empati kita buat nanya pertanyaan yang tepat ke data. Itulah artinya jadi pemikir hibrida. Jago bahasa angka sekaligus jago bahasa manusia. Sebagai penutup, coba deh kalian renungkan pertanyaan ini. Seberapa besar sih bagian dari hidup kalian, sukses atau gagalnya, yang sebenarnya adalah hasil dari siklus-siklus tersembunyi yang nggak pernah kalian sadari? Kekuatan-kekuatan inilah yang diam-diam membentuk cara kita melihat dunia.